Bab 322 mengejutkan dunia dalam semalam. Angin utara menderu dan cuaca sangat dingin. Salju tebal beterbangan di langit bagaikan bulu angsa, langit dan bumi pun tertutup warna putih. Desa kuno itu tampak telah berubah menjadi desa hantu, sunyi dan tanpa tanda-tanda kehidupan. Desa itu telah terisolasi dari dunia luar selama beberapa bulan, dan orang-orang dari desa-desa terdekat tidak berani mendekatinya karena takut. Di kejauhan, suara petasan terus terdengar. Malam tahun baru terakhir telah tiba. Di malam yang dingin ini, ribuan rumah diterangi lampu terang benderang, merayakan festival terbesar di dunia. Di atas panggung lumpur kuning desa kuno, meskipun Xiao Chen terbangun, dia tidak bergerak, diam-diam merasakan perubahan dalam dirinya. Kekuatan dahsyat mengalir perlahan melalui tubuhnya, sekuat sungai yang mengalir deras, seluas samudra tanpa batas, dan dia merasa seolah-olah memiliki kekuatan yang tak terbatas. Ya, pada saat ini, Xiao Chen merasa bahwa kultivasinya telah mencapai puncaknya sejak dia lahir, dan dia sangat yakin bahwa dia bisa bertarung melawan orang-orang kuat di alam keabadian. Keadaan nirwana adalah keadaan yang sangat misterius. Ketika kultivasi seseorang kuat, seseorang dapat mencapai alam keabadian. Ketika seseorang lemah, seseorang bahkan dapat jatuh ke keadaan kesadaran. Fluktuasinya sangat besar. Begitu memasuki alam ini, kultivator akan berada dalam bahaya besar. Di tingkat ke-9 nirvana, setiap langkah maju akan mengarah pada malapetaka kematian, dan kemungkinan kehancuran total baik tubuh maupun jiwa sudah dekat. Kecuali ada harta ajaib atau orang kuat di tingkat semi leluhur untuk melindunginya, setiap kultivator yang mencapai tingkat ini akan berada dalam bahaya kematian. Setelah memasuki alam nirvana, hanya 1 atau 2 dari 10 orang yang benar-benar dapat melewati gerbang naga ini, dan kebanyakan dari mereka akan mati. Sambil menyingkirkan salju tebal di tubuhnya, Xiao Chen melangkah turun dari panggung lumpur kuning dengan langkah mantap dan kuat. Karena tidak bergerak selama beberapa bulan, terkena erosi angin dan hujan, pakaiannya robek berkeping-keping, memperlihatkan tubuh perunggunya yang berkilauan dengan cahaya kristal diterpa angin dan salju. Rambut abu-abu panjangnya telah lama berubah menjadi hitam dan tebal, berkilau dan bening seperti cermin, menari liar tertiup angin dingin. Pada saat ini, Xiao Chen dipenuhi dengan kekuatan hidup yang kuat dan merasa bahwa ia dapat meninju gunung dengan satu pukulan. Ini adalah pertama kalinya ia merasa seperti sedang berdiri di atas gunung. Akan tetapi, ia juga mengerti bahwa ia harus melalui 8 kesengsaraan maut lagi sebelum ia dapat memperoleh hasil yang diinginkan. Setiap kali Anda mengalami krisis kematian, kondisi fisik Anda akan mengalami transformasi. Tergantung pada orangnya, transformasi beberapa orang akan sepenuhnya mengubah pemahaman mereka sebelumnya tentang potensi mereka sendiri. Jika setiap transformasi merupakan transendensi, maka setelah 9 transformasi, seseorang akan terlahir kembali sepenuhnya. Banyak orang yang terlambat berkembang memulai tahun-tahun gemilang mereka dalam kondisi nirwana. Namun, beberapa orang yang sangat berbakat di masa mudanya kemungkinan besar akan menjadi biasa-biasa saja jika mereka tidak dapat menjalani transformasi yang menakjubkan dalam kondisi nirwana. Keadaan nirwana adalah transformasi hebat yang benar-benar memanfaatkan potensi yang terpendam. Sesuai namanya, ini adalah saat ketika tokoh-tokoh top sejati bangkit dari cobaan dan kesengsaraan dan terlahir kembali dari api. Di kejauhan, kembang api besar bermekaran di langit, seperti bintang-bintang yang bersinar bersamaan, begitu cemerlang. Meskipun ada angin dingin antara langit dan bumi, ada suasana gembira dan damai di malam tahun baru ini. Setelah menemukan sepotong pakaian dari ruang titik akupuntur yang didewakan dan mengenakannya,
Xiao Chen menyingkirkan platform lumpur kuning dan melangkah keluar desa, matanya bersinar dengan cahaya terang saat dia melihat ke segala arah. Hutan pohon belalang kuno yang tidak jauh dari sana tertutup salju, dan beberapa cabang yang mati mengeluarkan suara, berderak, seolah-olah akan patah kapan saja. Puluhan sosok muncul tanpa bersuara, dan ada lebih banyak lagi orang yang menonton dengan tenang dalam kegelapan. Kalian benar-benar berlama-lama di sini. Kalian telah menjaga di sini selama beberapa bulan dan menolak untuk pergi bahkan pada malam tahun baru. Apakah ada gunanya melakukan ini? Wajah Xiao Chen tenang, dan tidak ada emosi yang terlihat. Dia berkata kepada sosok yang muncul, bahkan para leluhur setengah merasa tidak berdaya untuk mengubah apapun. Apa gunanya kalian menjaga di sini? Dia tidak mengerti apa yang ditakuti para leluhur setengah, tetapi Xiao Chen tahu bahwa para leluhur setengah itu pergi dengan tergesa-gesa karena mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat membalikkan keadaan. Kakinya mengeluarkan suara, krek, di atas salju, dan Xiao Chen meninggalkan dua garis jejak kaki yang jelas seperti orang biasa. Dia melangkah maju tanpa rasa takut. Baru saja memperoleh kekuatan yang kuat, dia ingin memeriksa bagaimana semua ini berjalan. Di depan, sosok-sosok yang mengenakan jubah hitam perlahan mendekat, dengan 3 di antaranya berjalan di depan. Ksatria perkasa dari Sekte Matahari itu membuang jubah hitamnya, memperlihatkan tubuhnya yang kekar. Rambut emasnya yang panjang berkibar tertiup angin, berkilauan seperti sinar matahari kemasan. Wajahnya penuh ketabahan, dan dia memegang tombak emas di tangannya. Di sisi lain, ada cahaya yang berkilauan. Seorang kultivator yang mengenakan baju zirah peri 5 warna berdiri di udara tanpa menyentuh tanah. Pedang ungu tergantung di depannya, bersinar dengan niat membunuh, menunjuk langsung ke arah Xiao Chen. Ketika lelaki di tengah itu membuka ikatan jubahnya, melepas topinya, dan memperlihatkan wajah aslinya, Xiao Chen tercengang. Dia adalah Hai Fanyun, kepala keluarga Hai yang pernah memaksanya ke dalam situasi putus asa, dan ayah dari Hai Yuntian dan Hai Yunsui. Ada keluarga Hai yang terikat pada kereta perang yang sama dengan keluarga Hu, serta para ksatria dari Sekte Matahari dan orang-orang dari dunia kultivasi. Jelas bahwa kekuatan-kekuatan besar ini saling terkait. Hai Fanyun, alih-alih menikmati berkah yang telah diperoleh putrimu untukmu, kau malah datang ke tanah bersalju yang dingin ini. Apa kau tidak takut tulang-tulangmu yang tua akan terkubur di hutan belantara? Hai Fanyun adalah seorang master sejati. Ia kini telah berhasil menembus alam keabadian. Ia menatap Xiao Chen dengan penuh emosi dan berkata, pertemuan dalam hidup ini tidak terbayangkan. Aku benar-benar meremehkanmu di awal. Xiao Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Aku kebetulan lewat di sini saat berpatroli. Aku tidak ingin kau keluar hari ini dan kehilangan perlindungan desa kuno. Kupikir kita bisa mengakhiri ini hari ini. Meskipun Hai Fanyun berbicara dengan tenang, niat membunuhnya tidak tersamar. Kultivator yang mengendarai pedang ungu itu juga sangat acuh tak acuh dan berkata, kau bukan apa-apa begitu kau meninggalkan desa kuno. Tanpa perlindungan Xuan Huangqi, kau sombong dan mencari kematianmu sendiri. Pada saat yang sama, ia melaporkan asal-usulnya. Ia ternyata adalah adik laki-laki Fang Tianqi, yang dinobatkan menjadi raja dan bersaing memperebutkan tahta Gunung Tai. Aku dari Sekte Matahari. Ksatria berambut pirang itu mendekat sambil memegang tombak di tangan. Baiklah, tidak perlu bicara lagi. Di mataku, kalian semua sudah mati, dan nama-nama orang yang sudah mati tidak ada artinya. Kata-kata Xiao Chen langsung membuat Ksatria Matahari dan adik Raja Taisan Fang Tianqi marah. Hai Fanyun hanya mencibir 2 kali. Begitu dia selesai berbicara,
Xiao Chen mengambil inisiatif untuk menyerang, meninggalkan jejak bayangan, dan langsung muncul di depan Sun Knight, menebas secara diagonal dengan pisau telapak tangannya. Sang ksatria matahari memegang tombak dengan kedua tangannya dan menusukkannya secara diagonal ke atas, mencoba menembus telapak tangan yang seperti batu giok itu. Retak, pisau telapak tangan Xiao Chen sangat tidak menentu dan mengenai tombak itu. Dia menekannya dengan keras dan suara pecah segera terdengar. Tombak emas itu retak dan hancur berkeping-keping. Sang ksatria matahari dipenuhi rasa takut, dan secepat kilat, dia mengangkat kepalanya dan jatuh ke belakang, punggungnya menempel di salju, secepat ular, terbang mundur. Namun, Xiao Chen lebih cepat. Ia melangkah maju dan menyusulnya. Ia melangkah dengan keras, dan fluktuasi energi yang kuat membuat tanah bergetar dan gelombang salju bergulung-gulung. Sang ksatria matahari merasakan ancaman kematian, dan ratusan cahaya keemasan keluar dari tubuhnya. Ia tiba-tiba tenggelam ke dalam tanah dan menghilang. Xiao Chen memasang ekspresi dingin, dan tangan Tuhan menekan ke tanah. Tidak ada kerusuhan energi yang besar, tidak ada suara yang mengerikan, dan tidak ada cahaya yang menyilaukan. Semua orang hanya merasakan bumi berguncang hebat, dan gelombang darah mengalir keluar dari permukaan. Xiao Chen bahkan tidak repot-repot memeriksa, dan berbalik untuk mendekati saudara laki-laki Raja Taisan. Beberapa pembudidaya berjubah bergegas mendekat, merobek tanah beku, dan menemukan bahwa ksatria matahari yang bersembunyi di bawah tanah telah berubah menjadi setumpuk pasta daging. Kekuatan Xiao Chen sungguh mengerikan. Saat dia memasuki alam nirvana dan berada di puncak kekuatannya, dia sudah setara dengan seorang master di alam abadi. Pisau ungu milik saudara Fang Tianqi menebas seperti kilat, tetapi pisau itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Telapak tangan giok seperti kristal menghancurkannya dan menebas ke depan tanpa ampun. Kultivator muda itu memiliki ambisi yang tinggi dan ingin menjadi setenar saudaranya Fang Tianqi dan menjadi seorang raja. Namun, menghadapi seorang pria yang kejam dan kuat yang berada di level keabadian, hidupnya dengan cepat layu seperti bunga yang sekarat dan berakhir. Telapak tangan yang berkilauan dengan kilau kristal itu tampaknya memiliki kekuatan sihir jahat dan mengerikan yang dapat menghancurkan apapun. Itu menghancurkan baju besi abadi, mematahkan tangan yang mencoba mencegatnya, menembus dada, menghancurkan Nas Chen Sol yang panik, merobek seluruh tubuh, mengeluarkan sejumlah besar darah, dan melintas dengan cepat. Saudaraku, tidak akan membiarkanmu pergi. Itulah getaran yang dipancarkan oleh jiwa terakhir yang tersisa dari sang kultivator muda. Jika dia datang, aku akan membunuhnya. Xiao Chen menjawab dengan tenang. Kekuatannya jelas. Ketika semua orang mendengar ini, kulit kepala mereka terasa geli. Orang ini benar-benar percaya diri dan menakutkan. Wajah Hai Fanyun juga berubah warna. Meskipun dia berada di alam keabadian, dia memilih untuk mundur dan berteriak kepada orang-orang di belakangnya, "Bunuh dia untukku." Puluhan bayangan iblis yang dipanggil oleh keluarga Hu bergegas mendekat tanpa suara seperti hantu. Hai Fanyun sendiri terbang ke langit. Dia adalah pria yang berpengalaman dan tidak ingin mengambil risiko apapun. Dia kebetulan lewat di sini pada malam tahun baru ini saat memeriksa berbagai tempat. Ketika dia melihat Xiao Chen berjalan keluar dari desa kuno, dia benar-benar ingin membunuhnya. Namun, sebagai kepala keluarga, dia sudah sangat tua dan licin sehingga bulu matanya pun kosong. Dia tidak pernah bertempur tanpa rasa percaya diri. Setelah melihat Xiao Chen menunjukkan kekuatannya, dia lebih baik melewatkannya daripada membahayakan dirinya sendiri. Xiao Chen tertawa terbahak-bahak dan dengan gerakan tubuh yang luar biasa, dia meninggalkan jejak bayangan dan keluar dari pengepungan dalam beberapa kilatan.
Dia takut kalau tiba-tiba muncul sosok setengah leluhur, maka dia mengguncang panggung lumpur kuning, berdiri di atasnya, dan mengejar langit. Meskipun ia tidak dapat mengaktifkan platform lumpur kuning untuk melepaskan kekuatannya yang mengerikan, platform tersebut sangat jahat, dan tampaknya membuat Banzu sangat takut padanya, sehingga ia dapat melindungi keselamatannya. Berdasarkan pengalamannya, Hai Fanyun merasa bahwa hari ini tidak berjalan dengan baik, jadi dia memutuskan untuk tidak bertarung. Dia menggunakan keterampilan tubuh lotusnya hingga tingkat ekstrim, dengan kelopak bunga yang mekar satu demi satu dan sosoknya seperti cahaya bintang yang berkelap-kelip. Tubuhnya langsung merobek langit, dan itu sangat cepat sehingga bahkan para dewa pun terkejut. Jika Xiao Chen tidak menguasai 8 fase kecepatan ekstrim, tidak seorang pun akan mampu melihat lintasan terbangnya dengan jelas. Hai Fanyun kini hanya punya satu ide, yaitu bergegas ke ibu kota provinsi yang jaraknya 100 mil jauhnya, tempat keluarga Hu memiliki benteng yang kuat. Selain tempat mundurnya Kaisar Suci Macan Putih, tempat itu adalah tempat terpenting kedua bagi keluarga Hu. Namun, Xiao Chen sangat cepat dan berhasil menyusulnya dalam sekejap. Hai Fanyun, aku akan membunuhmu hari ini. Sosok itu melintas, dan Xiao Chen menghalangi jalannya. Suaranya yang dingin bahkan lebih dingin daripada salju tebal di antara langit dan bumi, dan memancarkan rasa percaya diri yang sangat kuat. Hai Fanyun mengeluarkan raungan panjang yang bergema hingga puluhan mil, dan pada saat yang sama dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Sekuntum bunga teratai mekar di langit, bunga teratai hitam besar seukuran rumah. Saat setiap kelopaknya mekar, seberkas cahaya hitam yang merusak melesat ke arah Xiao Chen. 9 kelopak bunga teratai mekar, dan 9 sinar cahaya hitam menyapu ke arah Xiao Chen, mengejutkannya dan menyebabkan dia mundur lebih dari 100 kaki. Hai Fanyun tampak sangat serius saat ini. Dia berdiri di tengah teratai hitam besar, seperti iblis, dengan aura kuat yang meledak darinya. Setelah melolong panjang, dia hanya bisa bertarung dengan tenang dan menunggu bala bantuan tiba. Bunga teratai besar bermekaran, teriak Hai Fanyun, dan kelopak teratai hitam berkibar di langit, menggantikan salju yang menari-nari. Kelopak teratai hitam kristal itu seperti hujan meteor hitam yang merusak, kuat dan mengerikan, mencabik-cabik langit dan menghantam Xiao Chen bersama-sama. Sekalipun kau secantik bunga krisan yang sedang mekar, kau harus mati. Xiao Chen tidak menunjukkan rasa takut. Ia menari di langit seperti burung bangau dewa atau terbang tinggi ke angkasa seperti burung rok bersayap emas. Ketika ia melambaikan tangannya, ia meninggalkan bayangan-bayangan misterius dan menimbulkan hembusan angin, menyebabkan kelopak-kelopak teratai kristal itu terpelintir dan pecah terus-menerus. Tangan Tuhan menamparkan, dan semua benda yang nyata hancur. Xiao Chen melawan langit dan membunuh Hai Fanyun. Bang! Xiao Chen menggunakan pisau telapak tangannya untuk membelah teratai hitam sebesar rumah itu menjadi beberapa bagian, dan Hai Fanyun yang berdiri di atasnya langsung terlempar. Hai Fanyun meraung, menunjukkan kekuatannya yang terkuat. Teratai hitam besar itu kembali terbentuk dan mekar. 9 cahaya hitam bergabung menjadi satu dan menyapu ke arah Xiao Chen. Dia tahu bahwa momentumnya tidak boleh melemah sekarang. Dia akan aman selama dia menunggu kedatangan bala bantuan yang kuat. Setelah dipromosikan ke alam nirvana, Xiao Chen sekarang seperti orang abadi. Kekuatannya berada di puncaknya dan dia sangat kuat. Ditambah dengan bakat bertarungnya yang luar biasa, dia mampu menekan Hai Fanyun. 7 langkah melawan naga diambil secara tiba-tiba, di luar imajinasi Hai Fanyun. Langit runtuh dan Xiao Chen mendekat seperti iblis. Dengan langkah kedua, ia menginjak teratai hitam bes dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Dengan langkah ketiga,
Ia mengangkat tangan dewa, siap membunuh Hai Fanyun. 7 langkah melawan naga yang dikombinasikan dengan tangan surga adalah cara yang pasti untuk membunuh. Dalam kondisi Xiao Chen saat ini, kekuatan Wu telah mencapai titik ekstrim. Jika dia mengambil 2 langkah lagi, Hai Fanyun pasti akan mati. Tetapi pada saat ini, teriakan keras terdengar dari langit, dan gelombang energi yang kuat mengalir mendekat, dan para kultivator kuat dari keluarga Hu pun tiba. Si cantik tak tertandingi Hai Yun Sui berteriak cemas, "Semua tetua, datanglah bersama dan bunuh dia." "Ayah, jangan panik, kami di sini untuk menyelamatkanmu. Mereka adalah orang-orang kuat sejati dari keluarga Hu." Jika Xiao Chen tidak menghindar, tetapi memilih untuk mengambil 7 langkah melawan naga untuk menyerang, dia juga akan terluka. Xiao Chen mengambil langkah keempat yang dapat mengguncang gunung dan sungai, dan melangkah ke samping alih-alih bergerak maju. Hai Fanyun menghela napas lega, dan Hai Yun Sui yang tidak jauh dari sana tersenyum dan berteriak dingin, "Kepung dan bunuh dia. Kepung dan bunuh aku." "Salah." Xiao Chen sangat acuh tak acuh dan berkata, "Hari ini adalah pertempuran pertama yang akan kita akhiri. Saksikan aku mengambil nyawa ayahmu." Xiao Chen tampak serius, berdiri di atas panggung lumpur kuning, lidahnya meledak seperti guntur, dan jiwanya beresonansi dengannya. Sebuah kata, "Om," diucapkan, yang dapat mengguncang gunung dan sungai. Hai Fanyun, yang mengira dirinya telah melarikan diri, ekspresinya langsung membeku. Aura kematian begitu kuat dan menenggelamkannya. Dia terluka parah dari dalam keluar, dan jiwanya retak. "Ah!" Hai Fanyun berteriak ngeri, tapi kemudian suaranya berhenti tiba-tiba. Jiwa hancur berkeping-keping, kemudian tubuh pun ambruk, bagaikan es dan salju yang mencair, semua orang tercengang. Xiao Chen memanfaatkan kesempatan ini untuk bergegas dan memenggal satu-satunya kepala yang belum hancur, dan berkata, "Jika aku berkata bunuh kau, aku akan membunuhmu, tidak ada yang bisa menghentikanku." Xiao Chen sangat kuat. Dia membunuh Hai Fanyun di depan semua orang. Dia melirik semua orang, melemparkan kepala mengerikan itu ke depan, dan berkata, "Selamat tinggal." Setelah tugasnya selesai, dia pergi. Xiao Chen benar-benar kuat dan menakutkan, dan dia melesat ke langit. Hai Yun Sui tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Semuanya terlalu tiba-tiba dan mengejutkan. Xiao Chen membunuh Hai Fanyun tepat di depan mereka. Itu seperti mimpi buruk. Dia sangat ketakutan dan marah sehingga teriakannya bergema di langit. "Bunuh dia! Bunuh dia!" Sekelompok ahli mengejar dari belakang. Xiao Chen menguasai kekuatan magis dunia 8 fase, mengambil beberapa langkah di udara, dan kembali keluar desa kuno. Ketika orang-orang yang berkumpul di depan desa melihat bahwa dia belum memasuki desa, mereka semua bergegas menghampiri dan ingin mengepung dan membunuhnya. Xiao Chen mengeluarkan suara, dengungan, lagi, dan suara agung itu bergema di antara langit dan bumi. Itu seperti gelombang kebenaran besar yang berlangsung selama seperempat jam penuh, dan semua ratusan orang yang telah mengepung desa dari pohon belalang kuno di luar desa musnah. Semua guru yang bersembunyi di hutan lebat yang berada di bawah alam nirvana terbunuh, dan tidak ada seorang pun yang selamat. Suara Om melambangkan kekuatan hidup dan mati. Begitu kuatnya sehingga membuat orang ketakutan, dan semua yang selamat gemetar. Xiao Chen melangkah masuk ke desa, duduk bersila di atas panggung lumpur kuning, menghadap ke kejauhan, dan berkata, "Saya duduk dengan tenang di atas panggung lumpur kuning di desa kuno, melatih keterampilan mendalam saya. Siapapun yang ingin membunuh saya dapat datang dan membantu saya mencapai puncak jalan ekstrim." Dunia dikejutkan dalam semalam, dan orang-orang kuat ingin bersatu kembali di desa.
Kuno Hong Huang. Para pembudidaya muda yang ingin dinobatkan menjadi raja datang dari segala arah, dan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi batu asah bagi siapa. Bab 323, Cahaya Abadi. Isi bab sebelumnya bab berikutnya. Suara surgawi, Om terdengar, dan ratusan master dimusnahkan, menggemparkan dunia, dan orang-orang kuat dari semua sisi berkumpul bersama. Keluarga Hu bahkan mengirim sejumlah besar ahli untuk mengepung desa pegunungan kecil itu. Hai Yunsui bertingkah seperti orang gila. Xiao Chen membunuh Hai Fanyun di depannya, yang benar-benar menginjak-injak jiwa dan martabat dirinya dan keluarga Hu. Namun, Xiao Chen duduk dengan tenang di atas panggung lumpur kuning, melatih keterampilan mendalamnya, membiarkan angin dan salju menyerangnya. Dia tidak bergerak, seolah-olah dia sudah membatu dan mengabaikan segala sesuatu di dunia luar. Setelah pertempuran pertama menggunakan 8 suara asal, Xiao Chen bermeditasi dengan tenang. Suara surgawi, Om, menembus jauh ke dalam pikirannya dan beresonansi dengan jiwanya. Dia menyadari lebih banyak kebenaran. Kepingan salju semakin membesar, langit dan bumi diselimuti warna perak, salju tebal sekali lagi mengubur Xiao Chen, suara-suara kuno di panggung lumpur kuning bergema, 8 nada berputar, kadang-kadang seperti lagu perang yang kasar, kadang-kadang seperti gerakan yang lembut dan indah, tidak dapat diprediksi dan sulit dipahami. Xiao Chen dan teras Huangni terjebak seluruhnya oleh salju tebal, dan hanya sesosok manusia yang terlihat duduk bersila di teras. Hai Yunsui sangat marah, alisnya terangkat, matanya terbuka lebar, wajah cantiknya dipenuhi dengan niat membunuh, dan aura pembunuh melonjak di matanya, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun terhadap Xiao Chen, dan hanya dapat menyaksikan musuh bebuyutannya berlatih dengan tenang di sana. Fang Tianqi, yang dinobatkan menjadi raja dan bersaing memperebutkan tahta di Gunung Tai, awalnya adalah salah satu dari 10 pemuda terkuat di dunia kultivasi. Sekarang dia bahkan lebih terkenal dan tersohor di seluruh dunia. Setelah mengetahui kematian saudaranya, dia memimpin sejumlah besar master ke tempat kejadian. Ye Tian juga merupakan salah satu dari 10 pemuda terkuat di dunia kultivasi. Ia dinobatkan sebagai raja di Gunung Huasan. Adiknya Ye Jun dibunuh oleh Xiao Chen, jadi ia juga memimpin banyak master untuk datang pertama kali. Dalam 3 hari terakhir, para master dari segala arah telah mengambil tindakan setelah mendengar berita tersebut. Dikatakan bahwa para guru muda yang terkenal di dunia Zhao Chongyang, Sue Wu, Meng Sini dan Chang Hai juga telah datang keluar desa kuno Hong Huang, tetapi tidak ada yang tahu di mana mereka bersembunyi. Mereka yang mampu menjadi raja secara alami adalah yang paling menonjol di antara generasinya, dan mereka semua ingin melihat bagaimana Xiao Chen membunuh ratusan orang dalam sekejap. Tentu saja, beberapa orang tua juga datang. Belum lagi para guru yang diutus oleh kekuatan-kekuatan besar seperti Sekte Matahari, Sekte Ortodoks, dan Sekte Iblis, semuanya luar biasa. Namun, Xiao Chen tidak peduli dengan 3 hari terakhir, tubuhnya mati seperti pohon mati, tenggelam dalam keheningan. Dia tidak terpengaruh oleh permusuhan dari orang luar yang kuat. Ia merasakan ketenangan di hatinya. Hukum misterius prasasti surgawi muncul dalam benaknya. 8 suara asal bergema di telinganya. Esensi terpancar dari pori-pori di sekujur tubuhnya dan perlahan mengalir di permukaan tubuhnya. Ia dan dunia luar selaras satu sama lain dan perlahan-lahan menjadi satu. Apa yang disebut kesatuan manusia dan alam perlahan-lahan terwujud pada saat ini. Beberapa kultivator di luar merasakan kondisinya dengan tajam, yang langsung membuat Fang Tianqi, Ye Tian, dan yang lainnya sangat marah. Sementara yang lain berdiri di tengah angin dan salju, dia berlatih seolah-olah tidak ada seorang pun di sekitarnya.
Itu benar-benar menjengkelkan dan penuh kebencian. Pada hari keempat, Xiao Chen akhirnya terbangun, dan es dan salju di luar tubuhnya hancur dan jatuh. Pada saat ini, salju tebal akhirnya berhenti, dan cahaya pagi mulai turun, memantulkan salju putih yang sangat bening. Itu adalah dunia putih seperti batu giok. Melihat bayangan orang-orang dan banyak master di hutan di luar desa, Xiao Chen berdiri. Setelah melihat Haiyun Sui, Fang Tianqi, Ye Tian dan yang lainnya yang ingin menyingkirkannya, dia tertawa. Suara gemuruh menembus langit, dan salju di pepohonan jatuh. Xiao Chen, keluarlah dan bertarunglah. Fang Tianqi berteriak di luar desa. Meskipun ada energi abadi yang mengalir di sekelilingnya, sulit untuk menyembunyikan aura pembunuh yang membubung ke langit. Ye Tian telah mengenakan baju zirah peri ungu emas dan berdiri di langit. Sebuah lonceng emas melayang di depannya, menerangi langit yang cerah. Bahkan salju putih di tanah tampak diwarnai dengan lapisan emas. Dia berkata dengan dingin, "Jika kamu berani keluar dan bertarung, aku akan mengikat satu tangan dan melawanmu." Petik 2. Apapun yang kamu katakan, terserah padamu. Aku katakan perang adalah perang. Xiao Chen melirik ke depan, dan akhirnya mengabaikan permusuhan semua orang, berbalik, berjalan menuju desa, dan meninggalkan semua orang di sana tanpa ragu-ragu. Kau, beberapa kultivator muda yang pemarah menatap tajam ke arah punggung Xiao Chen, terlalu marah untuk berbicara. Kalian tunggu saja di sana. Waktu pertempuran tergantung pada suasana hatiku. Kata-kata Xiao Chen datang dari jalan, dan langsung membuat kultivator pemarah itu geram. Persetan denganmu, aku datang ke sini hanya untuk marah. Keluarlah jika kau berani, aku akan menghancurkanmu dengan 3 jari. Banyak orang mengumpat. Xiao Chen mengabaikan mereka, hatinya tenang. Pemahaman diam-diam selama 3 hari terakhir telah memperdalam pemahamannya tentang metode misterius itu. Peta langit prasasti kuno, tanda seni bela diri, 8 suara asal, 7 langkah naga melawan arus, muncul dalam benaknya satu persatu, dan banyak misteri berangsur-angsur menjadi jelas. Berjalan di jalan-jalan desa yang tertutup salju, tubuh Xiao Chen berangsur-angsur menjadi lebih lemah, seolah-olah akan menghilang kapan saja, menyatu dengan dunia di sekitarnya. Semuanya begitu harmonis dan alami. Ini adalah manifestasi khas dari peningkatan keterampilan yang mendalam. Ketika dia tiba di hutan pohon belalang kuno di desa, Xiao Chen merasakan fluktuasi kehidupan yang kuat. Itu adalah seekor binatang kecil seputih salju. Baru setelah dia memasuki alam nirvana, dia benar-benar merasakan betapa hebatnya potensi keke. Tubuh seperti bola salju berbulu itu mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Xiao Chen terbang ke udara, dan seperti menggali sarang burung, dia menarik keke keluar dari sarang nyaman yang dijalin oleh ramuan spiritual di antara cabang-cabang di puncak pohon. Si kecil tertidur lelap, meringkuk seperti bola, dan masih berbicara dalam tidurnya saat ia dibawa keluar. Makhluk kecil itu membuka mata besarnya dengan linglung dan berteriak tidak puas, seolah menyalahkan Xiao Chen karena telah mengganggu mimpi indahnya. Dengan mata mengantuk, tubuhnya yang bulat tampak bertambah berat, dan dia terlihat sangat menggemaskan. Bulunya yang seputih salju, sehalus giok, lebih putih dari salju, dan berkilauan dengan cahaya giok. Ia menggerutu untuk melampiaskan ketidakpuasannya, lalu dengan malas membuka Paradise Lost, mengeluarkan ginseng emas sepanjang 1 kaki, yang sama panjang dengan tubuhnya, dan memegangnya di lengannya dan mulai memakannya dengan lahap. Xiao Chen langsung geli. Makhluk kecil ini telah berhibernasi selama beberapa bulan, dan hal pertama yang dilakukannya setelah bangun adalah mencari makanan. Sangat sulit untuk menemukan orang yang tepat.
Xiao Chen mendarat di tanah bersamanya dan berjalan menuju rumahnya di sepanjang jalan yang sepi. Segala sesuatu yang terjadi di desa itu sulit dimengerti. Hingga hari ini, semua penduduk desa masih tertidur dan memasuki mimpi terindah. Pertama, dia membangunkan kedua loli itu. Saat Linglong dan Tutu membuka mata, mereka disapu oleh lebih dari selusin sinar cahaya, yang menutupi kepala mereka dan hampir menjatuhkan Keke, yang tidak dapat menghindar. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat waspada. Lalu, ketiga pria energi itu mulai saling kejar-kejaran dengan berisik. Xiao Chen menatap kedua orang tuanya dan mulai memanggil mereka dengan lembut. Akhirnya, kedua orang tua itu terbangun. Tidak ada yang aneh, seolah-olah mereka hanya tidur sebentar. Namun, ketika mereka melihat salju di luar jendela, mereka semua tercengang. Selanjutnya, Xiao Chen membangunkan beberapa penduduk desa, terutama para lansia, untuk menanyakan apakah hal serupa pernah terjadi di masa lalu. Ya, sesuatu yang serupa memang pernah terjadi. Seorang lelaki tua yang berusia hampir 100 tahun, gemetar di atas tongkat, berkata, tahun-tahun yang tak berujung telah berlalu, dan tidak seorang pun tahu era apa itu. Orang-orang di desa kami semua tertidur tanpa alasan, dan ketika mereka bangun, ratusan dan ribuan tahun telah berlalu di dunia. Lelaki tua itu perlahan menceritakan rahasia yang tampaknya tidak masuk akal dan aneh itu, dengan berkata, semua orang mengira itu hanya tidur semalam, tetapi mereka secara tak terduga mengetahui bahwa dinasti telah berubah beberapa kali di luar. Tetapi yang aneh adalah tidak ada yang berubah sama sekali di desa itu, bahkan air di dalam panci masih panas, dan api di tungku belum padam. Semuanya tampak membeku pada saat itu. Hanya 1 hari di dalam gua, dan 1000 tahun telah berlalu di dunia. Xiao Chen terkejut. Hal serupa pernah terjadi di masa lalu. Sungguh tidak dapat dipercaya. Namun, orang-orang tua di desa yang terbangun itu sama sekali tidak takut. Sebaliknya, mereka semua menunjukkan kegembiraan. Orang tua, bagaimana kau masih bisa tertawa? Xiao Chen bertanya dengan heran. Lelaki tertua itu memegang tangan Xiao Chen dengan misterius dan berkata, menurut legenda, setelah tidur panjang itu, banyak leluhur kita yang mampu terbang dan melarikan diri dari bumi. Mungkin kali ini, semua lelaki tua itu tersenyum dan menyipitkan mata. Xiao Chen tercengang mendengar apa yang dikatakan orang-orang tua itu. Dia merasa sulit menebak rahasia apa yang tersimpan di desa kuno ini. Pada saat ini, semua yang belum terbangun, dibangunkan. Xiao Chen buru-buru memberitahu mereka agar tidak meninggalkan desa. Tanpa diduga, tidak ada yang merasa takut. Setelah mendengarkan perkataan orang-orang tua itu, semua orang tersenyum. Banyak anak muda yang sangat bersemangat, seolah-olah mereka sedang menunggu untuk menjadi abadi. Xiao Chen terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Karena mereka menolak bekerja keras memperbaiki Sungai Kuning, kehidupan penduduk desa menjadi makmur dan mereka tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka menyembelih ayam dan domba, bersiap untuk merayakan festival musim semi yang terlambat. Xiao Chen berjalan-jalan di sekitar desa kuno, takut penduduk desa tidak akan mendengarkan nasihatnya dan meninggalkan desa. Namun, ia merasa lega karena tidak ada seorang pun yang melakukannya. Melihat penduduk desa sibuk dan mencium aroma anggur dan daging, para petani di salju dan es semuanya tampak tidak ramah dan menatap Xiao Chen yang berbalik dengan mata dingin. Xiao Chen mengucapkan suara surgawi, Om lagi, yang melambangkan kekuatan hidup dan mati. Namun, kali ini bukan kekuatan kematian yang digunakan untuk membunuh, melainkan kekuatan kehidupan yang membawa vitalitas baru bagi bunga, tanaman, dan pohon di desa. Mereka menerobos salju, menumbuhkan tunas baru, dan berbunga.
Pohon buah di depan dan belakang setiap rumah menghasilkan buah yang menggoda. Pohon buah yang menyerupai giok ini memiliki cabang dan daun yang lebat. Di antara daun-daun hijau, buah persik merah muda, buah kesemek kuning, apel harum, buah delima pecah, dan buah-buahan lainnya memenuhi cabang-cabangnya, syarat dengan buah. Kemunculan pemandangan yang begitu semarak di dunia bersalju ini bisa disebut sebagai sebuah keajaiban. Penduduk desa sangat gembira dan semakin yakin bahwa peri terbang akan muncul di desa tersebut. Setelah melihat apa yang dilakukan Xiao Chen, para kultivator di luar terkejut. Bahkan seorang abadi tidak dapat membuat semua tanaman di desa penuh vitalitas dalam sekejap dengan mudah. Kekuatan macam apa ini? Mereka secara alami tidak tahu bahwa ini bukan karena tingkat kultivasi. Xiao Chen menemukan bahwa ini juga seperti berlatih. Dia mengendalikan suara surgawi dan beresonansi dengan jiwanya. Tampaknya pemahamannya tentang kata Om secara bertahap semakin dalam. Cara kultivasi yang segar dan nyata ini tidak hanya memuaskan penduduk desa, tetapi juga memadatkan kultivasinya. Xiao Chen menangkap Keke, yang sedang melakukan pertempuran besar dengan kedua loli, dan memintanya untuk mengambil beberapa pohon peri dan bunga langka dari surga yang hilang. Ada banyak bunga dan pohon eksotis di Paradise Lost. Meskipun buah yang dihasilkannya tidak dapat dianggap sebagai saripati spiritual kelas atas, dibandingkan dengan buah biasa, buah-buahan tersebut tetaplah buah eksotis yang mengandung energi spiritual yang kaya. Jika dibagikan kepada penduduk desa, secara alamiah akan memperpanjang umur mereka. Makhluk kecil ini sangat murah hati. Ia menggaruk dengan kaki kecilnya, yang berarti Anda dapat mengambil sebanyak yang Anda inginkan. Buah jenis ini dapat ditemukan di mana-mana di Paradise Lost, tetapi nafsu makan Keke telah terganggu sehingga dia terlalu malas untuk memakannya. Satu-satunya hal yang dipedulikan Keke di Paradise Lost adalah hutan buah di area tengah. Itu adalah pohon suci yang terbentuk dari sisa kekuatan spiritual selusin leluhur setengah dari dunia lain yang dipukuli ke padang pasir selama pertempuran para dewa kuno di alam Changsheng. Setiap pohon menjulang tinggi, syarat dengan buah-buah hijau. Begitu si kecil bangun, ia akan memandangi kebun buah itu 7 kali sehari, berharap buah-buah itu akan segera dipanen. Namun, buah-buah itu tampaknya tidak pernah matang dan tidak pernah berubah dari awal hingga akhir. Si kecil yang rakus itu hanya bisa memandanginya tanpa daya setiap hari. Dalam waktu kurang dari setengah hari, bunga-bunga dan buah-buahan eksotis menggantikan tanaman asli. Desa kuno itu dipenuhi dengan energi spiritual, yang membuat orang-orang semakin yakin akan legenda keabadian. Anak-anak tidak sabar untuk memanjat dan memetik buah-buahan berwarna emas dan kuning. Xiao Chen merasa bahwa menanam pohon spiritual memang menguras energinya, tetapi itu jelas merupakan bentuk pelatihan. Dia diam-diam melafalkan kata Om dan berlatih dalam kehidupan sehari-harinya. Penduduk desa tersenyum gembira, sementara para petani di luar desa melotot marah. Xiao Chen tidak ingin keluar dan berkelahi di depan penduduk desa. Saat siang tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bunga-bunga eksotis dan pohon-pohon yang ditanam oleh Xiao Chen memancarkan lebih banyak energi spiritual, dan bahkan ada sinar awan kemerahan di sekitarnya. Salju di akar mencair dengan cepat, dan seluruh desa tampak seperti organisme hidup besar yang mulai memancarkan vitalitas, bukan hanya tanaman dan pohon. Tak lama kemudian es dan salju menghilang, tanah berkilauan, dan kabut tipis berwarna-warni mengepul, samar-samar menyelimuti seluruh desa. Seperti mimpi, seperti negeri dongeng. Bukan hanya penduduk desa yang terkejut, bahkan para pembudidaya yang terjebak di luar semuanya berubah warna dan bingung. Bagaimana caranya?
Xiao Chen merasa sulit untuk mengerti. Ia sekali lagi duduk di panggung lumpur kuning di pintu masuk desa, memusatkan pikirannya untuk merasakan seluruh desa, dan menemukan bahwa energi spiritual melonjak di bawah tanah, berkomunikasi dengan akar bunga-bunga dan pohon-pohon eksotis itu. Pohon aneh itu hubungkan pembuluh darah spiritual, mengubah desa kuno menjadi negeri dongeng. Xiao Chen terus berkonsentrasi menjelajahi bawah tanah, dan tiba-tiba dia sangat terkejut. Ada bayangan hitam besar di bawah sumber energi spiritual. Ternyata itu adalah kota besar. Meskipun aku menggunakan kewaskitaanku untuk melihat melalui bawah tanah, tetap saja sulit untuk melihat dengan jelas. Pandanganku kabur, seolah-olah ada awan hitam tak berujung yang berkeliaran di sekitar. Desa kuno itu benar-benar memiliki asal-usul yang luar biasa. Sekarang Xiao Chen akhirnya yakin bahwa tempat ini jauh dari sesederhana yang terlihat di permukaan. Meskipun dia tidak tahu berapa mil di bawah tanah, Xiao Chen tetap merasakan berat dan megahnya. Bayangan kota besar itu memancarkan kehidupan kuno dan penuh perubahan, yang menyentuh hatinya dan membuat emosinya berfluktuasi. Tekanan yang luar biasa kuatnya menembus ke atas dari bawah tanah. Pada saat ini, Xiao Chen terkejut. Awan dan kabut bergulung-gulung, dan sebuah kota bawah tanah yang besar menjulang. Titik cahaya dari kota kuno yang terang bersinar ke dalam hati Xiao Chen, dan segera membuatnya merasa seperti disambar petir, dan dia jatuh dari platform lumpur kuning. Banyak praktisi di luar desa bersukacita atas kemalangan Xiao Chen, berpikir bahwa ia telah tersesat dalam latihannya. Sulit untuk merasakan segala sesuatu di bawah tanah tanpa bantuan platform lumpur kuning. Xiao Chen tidak ingin orang-orang di luar desa memperhatikan sesuatu yang tidak biasa, jadi dia bergegas ke desa dengan platform lumpur kuning dan duduk bersila di atasnya lagi. Cahaya itu sekali lagi mencapai hatinya dari bawah tanah. Platform lumpur kuning bergetar sedikit, dan suara-suara kuno dari asal-usul bergema. Dia akhirnya melihat dengan jelas bahwa itu sebenarnya adalah lampu ajaib, yang selalu menyala dan tergantung di kota kuno. Itu adalah satu-satunya cahaya. Begitu jahatnya, sudah bertahun-tahun berlalu, tetapi masih tidak bisa dihancurkan. 8 suara asli terdengar bersamaan, terkadang kasar dan heroik, terkadang lembut dan merdu, dan akhirnya hanya suara "weng" yang bisa didengar. Platform lumpur kuning bergetar hebat, dan pada saat yang sama, manusia batu yang pecah di tubuh Xiao Chen juga sedikit beriak. Gempa dahsyat, boom, seluruh dunia mulai berguncang, dan Xiao Chen merasa pusing. Kemudian dunia di sekitarnya menjadi terang dan jernih, dan dia tidak dapat melihat apapun lagi. Yang dapat dia lihat hanyalah cahaya suci yang lembut. Ketika segalanya sudah tenang, Xiao Chen duduk bersila di panggung lumpur kuning, sebuah lampu ajaib diam-diam melayang di samping bahu kirinya, seolah menerangi jalannya ke depan. Nampak seperti emas padahal bukan emas, tampak seperti kayu padahal bukan kayu. Setelah bertahun-tahun, lampu kuno itu tetap menyala. Lampu yang berkelap-kelip menerangi panggung lumpur kuning, membuat Xiao Chen tampak seolah menyatu dengan mereka. Bab 324, Lonceng Dewa Kaisar Abadi. Lampu hijau kuno selalu menyala, melayang dengan tenang di udara. Xiao Chen berdiri dan berjalan menuruni panggung lumpur kuning. Lampu kuno itu tampaknya telah menyatu dengannya, menempel satu kaki di luar bahu kirinya, cahayanya bergoyang, menerangi jalan di depannya. Ia tidak ingin mengejutkan penduduk desa, jadi ia mengangkat tangannya dan meraih lampu ajaib yang tergantung di udara. Ia memegangnya erat-erat di tangannya, seolah-olah ia sedang memegang api kehidupan. Ia merasa seolah-olah esensi hidupnya terhubung dengannya. Dengan sedikit usaha, ia mengguncang lampu kuno itu dan memindahkannya ke panggung lumpur kuning.
Sebuah platform lumpur kuning yang bobrok dan sebuah lampu kuno yang menyala selamanya, jika diletakkan bersama-sama, tampak sangat aneh dan diselimuti tabir misteri. Xiao Chen tidak tahu asal-muasal lampu ini, juga tidak tahu mengapa lampu itu terbang ke sisinya. Dia berdiri di sana dalam diam untuk waktu yang lama sebelum melangkah menuju rumah. Hari mulai gelap, makan malam tahun baru telah disiapkan, dan penduduk desa sedang merayakan festival musim semi yang tertunda. Desa itu ramai dengan aktivitas, dengan anak-anak berlarian dan banyak penduduk desa berkumpul bersama untuk merayakan festival. Tentu saja, cukup banyak kerabat yang berkumpul di rumah Xiao Chen, dan suasana kemeriahan festival pun terlihat jelas. Setelah salah satu paman buyut berbicara panjang lebar, acara makan pun dimulai. Para tetua saling bersulang, para remaja tertawa dan bersulang dengan teh sebagai pengganti anggur, dan anak-anak makan dengan gembira, dengan mulut yang penuh air liur. 3 bayangan melintas, dan Keke serta kedua loli berlari kembali. Ketiga pria energi itu bertarung dengan sengit dan saling mengejar selama seharian. Wajah Linglong dan Tutu memerah saat mereka menatap Keke dengan marah, tampaknya telah menderita kerugian kecil. Keke kemudian bersembunyi di samping Xiao Chen dengan cara yang licik, melirik mereka dengan matanya yang besar. Kemarilah, Xiao Chen memanggil kedua loli itu dan menambahkan 2 pasang mangkuk dan sumpit untuk mereka. Seperti kata pepatah, musuh juga saingan di meja makan. Esensi spiritual telah lama menjadi santapan umum bagi ketiga anak kecil itu dan tidak dianggap mengejutkan, tetapi kelezatan dunia memiliki daya tarik yang besar bagi mereka. Seekor binatang kecil seputih salju dan 2 loli kecil berwarna merah muda bertarung dan berjuang mati-matian untuk mendapatkan barang tersebut, yang membuat anak-anak lain di meja Xiao Chen menangis karena cemas. Jangan terburu-buru, masih banyak. Ibu Xiao Chen buru-buru menyajikan meja lain berisi makanan panas mengepul. Pada akhirnya, Keke menang telak dan menghabiskan 2 meja berisi makanan lesat. Kedua loli itu sangat frustrasi hingga mereka mengaku kalah. Penduduk desa sudah mengenal Keke dan menganggapnya sebagai peri yang cerdas. Mereka semua sangat menyukainya, tetapi mereka penasaran dengan asal-usul kedua gadis kecil itu dan memperhatikan mereka dari waktu ke waktu. Xiao Chen bergumam dalam hatinya, jika orang-orang suku ini tahu bahwa kedua loli ini adalah putri muda Kaisar Kuning, mereka pasti akan terkejut. Kakak Xiao Chen, biar aku beritahu sebuah rahasia. Linglong yang unik itu mendekat secara misterius dan berbisik di telinga Xiao Chen. Ayah kami meminta kami untuk datang ke dunia manusia untuk mencari desa kuno. Kurasa itu desamu. Petik 2. Apa? Xiao Chen terkejut dan berkata, apa yang dikatakan lelaki tua playboy itu? Kedua loli itu langsung mengernyitkan hidung dan cemberut karena tidak puas. Aku tidak sengaja mengatakan yang sebenarnya. Xiao Chen tersenyum canggung dan berkata, apa yang dikatakan Xuan Yuan Dayanjing? Jangan mengatakan hal-hal buruk tentang ayahku. Tutu melotot tidak puas padanya dan berkata, dia berkata bahwa kita harus menemukan desa kuno yang misterius, tetapi dia tidak memberi kita sedikit pun petunjuk. Dia hanya berkata bahwa jika sesuatu yang besar terjadi di dunia manusia, kita harus bersembunyi di desa ini terlebih dahulu. Xiao Chen berpikir keras. Huang Di sudah memiliki firasat sejak lama. Rahasia apa yang ada di sini? Sebelum saya menyadarinya, hari sudah sangat larut dan desa tiba-tiba menjadi sunyi lagi. Xiao Chen tiba-tiba terbangun dan mendapati semua orang tertidur lelap. Bahkan kedua gadis kecil itu menguap dan hampir tertidur di meja makan. Keke masih cukup bersemangat. Ia mengusap perutnya yang buncit dan memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Jika aku tidak membangunkan mereka, mungkin mereka akan tidur selama ratusan atau ribuan tahun.
Apakah ini makan malam terakhir? Xiao Chen perlahan-lahan mengerti bahwa bahkan jika dia membangunkan penduduk desa, mereka akan tertidur lagi. Daripada melakukan itu, lebih baik membiarkan mereka menikmati tidur yang panjang. Xiao Chen mengirim semua orang kembali ke rumahnya dan mengatur segalanya. Dia meraih kekayaan rakus dan berjalan keluar bersama. Kedua loli itu mengikuti sambil terhuyung-huyung seolah-olah mereka sedang mabuk. Walaupun mereka sangat mengantuk, mereka tidak ingin tertidur lagi. Lampu kuno itu tampaknya memiliki roh. Ketika Xiao Chen lewat, lampu itu perlahan melayang dan berhenti satu kaki di luar bahu kirinya. Lampu itu bergerak bersamanya dan menerangi jalan di depannya. Kemana harus pergi di masa depan? Bisakah Huang Nitai membantunya menaklukkan dunia tanpa diancam oleh Bansu? Xiao Chen mengambil langkah besar maju dengan tekad. Ketika mereka tiba di pintu masuk desa, kedua gadis kecil itu tampak seperti sedang mabuk. Wajah kecil mereka merah jambu dan kemerahan, dan mereka jatuh bersama di bawah beberapa pohon aneh yang penuh dengan energi spiritual, hendak tertidur. Keke berlari mendekat dan mencubit hidung kedua loli itu dengan provokatif, yang langsung membuat mereka kurang mengantuk dan mereka setengah duduk dengan marah. Saat Xiao Chen muncul di luar desa, tatapan mata yang bermusuhan segera menyapu dirinya, dan ratusan sosok bubar dan mendekat ke depan. Mata indah Hai Yun Sui bersinar dengan kebencian. Dia melambaikan tangannya ke depan, dan puluhan bayangan iblis yang dipanggil oleh keluarga Hu terbang diam-diam. Niat membunuh Fang Tianqi terungkap, dan baju besi abadi 5 warnanya berdenting. Dia memimpin sekelompok master untuk bersiap mengepung tempat persembunyian Xiao Chen. Haha, Ye Tian tertawa marah, melangkah keluar dari kerumunan, dan mendekat selangkah demi selangkah. Dia berkata dengan suara yang sangat dingin, akhirnya, kamu berhenti bersembunyi dan berani keluar untuk bertarung. Hari ini aku ingin membalas dendam Ye Jun dan membiarkan jiwa yang sudah meninggal itu beristirahat dengan tenang. Xiao Chen meliriknya dan berkata, jika kamu ingin mati, datanglah ke sini. Meskipun kata-katanya singkat, namun terdengar sangat kuat. Berlatihlah dengan giat, duduklah dengan tenang di desa kuno dan berjuanglah demi dunia. Orang-orang di luar desa adalah batu asahnya yang terbaik dan kekuatan pendorong yang kuat yang mempertajam kemajuannya. Lonceng emas sebesar menara tergantung di depan Ye Tian, menerangi langit malam yang gelap dan membuatnya tampak tinggi dan menonjol. Membunuh adikku sama saja dengan memotong lenganku. Melihat ke seluruh dunia kultivasi, tidak ada yang berani menyentuh siapapun dari keluarga Yeku. Jangan berpikir bahwa desa yang hancur ini bisa membuatmu aman. Ye Tian memiliki ekspresi dingin dan membunuh di wajahnya. Kau terlalu banyak bicara omong kosong. Xiao Chen menghadapi Ye Tian dengan dingin dan berkata, aku sudah bilang pada adikmu bahwa jika kau datang, aku akan membunuhmu. Setelah berjalan keluar desa, Xiao Chen sudah menyiapkan panggung lumpur kuning di bawah kakinya. Lebih baik aman daripada menyesal. Jika ada Lelu Hur setengah memata-matai secara rahasia, tanpa panggung ini, hidupnya pasti akan dalam bahaya. Dang, lonceng emas dewa berdenting. Suaranya merdu dan bergetar di antara langit dan bumi. Riak-riak emas yang bisa dilihat dengan mata telanjang menyebar ke satu arah. Kekosongan itu hancur dimanapun ia lewat, kekuatannya tak terbayangkan. Pada saat yang sama, Fang Tianqi dan anak buahnya menghalangi jalan mundur Xiao Chen, dan bayangan ajaib yang dikirim oleh Hai Yun Sui mengelilinginya dari semua sisi. Kalian pikir kalian bisa membunuhku? Mohon Tuhan untuk memberiku waktu 20 tahun lagi. Xiao Chen sama sekali tidak peduli dengan tindakan para penguasa keluarga Hu dan Fang Tianqi. Dia berteriak keras dan meninju langit. Suatu kekuatan dahsyat bangkit menghantam angkasa,
seakan-akan hendak menerobos angkasa, ombak yang mengamuk menyerbu ke angkasa, dan kekuatan yang mengerikan itu seluas lautan. Terjadi benturan hebat terus-menerus dengan riak-riak emas, dan akhirnya riak-riak emas itu dipatahkan oleh tinjunya yang marah. Dengan suara, bang, yang keras, bekas tinju yang dangkal tercetak pada lonceng Dewa Emas. Suara lonceng emas itu memekakkan telinga. Ye Tian terkejut. Dia menyeka lonceng itu dengan tangannya dan bekas tinju menghilang dari lonceng emas itu, dan suaranya benar-benar berhenti. Xiao Chen juga terkejut. Lonceng emas ini jelas merupakan harta spiritual yang luar biasa. Bahkan tangan Tuhan tidak dapat mematahkannya. Anda dapat membayangkan betapa luar biasanya itu. Tidak heran Ye Tian begitu percaya diri. Sebagai salah satu dari 10 kultivator muda terkuat, dia memang unik. Dalam arti tertentu, tokoh-tokoh terkemuka di alam nirvana lebih menakutkan daripada para ahli keabadian. Ye Tian berteriak keras, dan saat dia melambaikan tangannya, lonceng emas itu berbunyi keras dan bergetar hebat, dan vitalitas antara langit dan bumi mendidih. Kemudian, lonceng Dewa Emas jatuh dari langit, bersinar terang dengan cahaya keemasan dan membawa tekanan tak berujung, seperti matahari yang tergantung di langit. Tekanan yang luar biasa itu bagaikan 100.000 gunung besar yang menekan sekaligus, mencoba menutupi Xiao Chen dan menghancurkannya sepenuhnya. Xiao Chen tidak panik. Dia melangkah 7 langkah ke arah naga itu, terbang ke langit, mengangkat tangan dewa, dan menekannya ke arah lonceng Dewa Emas. Kekosongan itu retak, sepasang kaki tampaknya memiliki kekuatan jutaan pon, dan telapak tangannya sebening kristal seperti batu giok, menembus kekosongan dan menghantam lonceng emas itu dengan keras. Jejak telapak tangan yang jelas tercetak dalam pada lonceng, hampir menembus dinding lonceng. Lonceng itu berdentang keras, namun lonceng emas itu tetap jatuh dengan kekuatan yang tak terhentikan, dan cahaya keemasan yang menyilaukan itu menjadi satu-satunya benda antara langit dan bumi. Xiao Chen menggunakan kecepatan ekstrim 8 fase untuk terbang ke langit dan bersembunyi di bawah tanah, mencoba menghindari tekanan luar biasa dari lonceng emas. Namun, kekuatan lonceng ilahi emas tak terbayangkan, seolah-olah dapat menelan gunung dan sungai, menampung matahari dan bulan, serta merangkul semua hal di dunia. Lonceng itu langsung membesar ribuan kali lipat dan bergerak turun dengan kekuatan yang tak terhentikan. Bahkan Xiao Chen, yang memiliki 8 fase kecepatan, tidak dapat lolos dari bencana itu. Dang! Bel berbunyi terus-menerus dan memekakkan telinga. Banyak praktisi menutup telinga mereka karena kesakitan. Namun, pada saat ini, desa kuno itu diselimuti kabut warna-warni, yang tampaknya mengisolasi suara besar itu, dan penduduk desa tidak terpengaruh. Lonceng raksasa itu menggetarkan gunung dan sungai, langit dan bumi bergoyang, kabut kuning pekat bergulung-gulung, lonceng besar itu berdentang dan bergetar tiada henti. Tekanannya meliputi 10 penjuru, seolah-olah gunung-gunung besar yang tak berujung itu berguncang pada saat yang bersamaan. Sejak aku lahir, tak seorang pun dapat mengalahkan lonceng dewa. Bagaimana seorang prajurit biasa sepertimu dapat mengguncang lonceng dewa kekaisaran ini? Ye Tian berdiri di udara dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata, "Aku berkata bahwa bahkan jika aku mengikat salah satu tanganku, aku dapat membunuhmu. Sekarang aku akan menggunakanmu untuk mengorbankan jiwa saudariku." Lonceng raksasa itu menyusut, tetapi tekanannya menjadi lebih kuat. Tekanan yang kuat membuat orang merasa terengah-engah, cahaya keemasan itu menyilaukan, langit dan bumi terus berguncang, dan lonceng itu berdentang tanpa henti. "Kau bukan apa-apa, hanya rekan tandingku." Suara riang Xiao Chen terdengar. Di dalam lonceng Dewa Emas, platform lumpur kuning di bawah Xiao Chen tidak menunjukkan perubahan khusus.
Selama Banzu tidak keluar, platform itu akan sunyi dan tenang. Di samping bahu kirinya terdapat sebuah lampu kuno, cahayanya berkedip-kedip namun tanpa fluktuasi energi apapun. Dia tidak menunjukkan rasa takut, dan menunjukkan 7 langkah melawan naga dan tangan dewa pada saat yang sama. Karena dia telah mengetahui bahwa panggung lumpur kuning dan lampu ajaib tidak membantu dalam pertempuran, dia mencoba yang terbaik. 7 langkah melawan naga, setiap langkah menghancurkan secuil ruang, dan tangan Tuhan terus menyerang. Lonceng emas itu bergetar hebat, dan gelombang suara yang dipancarkannya tidak lagi merdu dan teratur seperti sebelumnya, tetapi berangsur-angsur menjadi kacau. Ye Tian mencibir, berdiri tinggi di langit, dan berkata dengan suara dingin, "Begitu kamu memasuki lonceng ini, tidak seorang pun dapat memecahkannya. Bahkan jika kamu hancur berkeping-keping, akan sulit untuk mengguncangnya." Tangan dewa memukul 9 kali berturut-turut, dan lonceng emas itu bergetar hebat, tetapi tampaknya benar-benar tidak dapat dipecahkan ketika dipukul dari dalam keluar. Xiao Chen hanya meninggalkan 9 jejak telapak tangan dangkal di atasnya. "Xiao Chen, kau hanya membuang-buang tenaga. Sebaiknya kau keluar dari bel itu sendiri." Tawa keras Ye Tian terdengar dari luar. "Senjata ajaib apapun hanyalah tumpukan besi tua di hadapanku." Menghadapi lonceng emas yang semakin mengecil, Xiao Chen mengerahkan tenaga terkuatnya. Pada saat yang sama, ia mengambil langkah kelima dari 7 langkah melawan naga. Tangan dewa menyerang 9 kali lagi. Kekuatan luar biasa ini tak terbayangkan. Seluruh tubuh lonceng dewa emas menjadi hampir transparan, dan gerakan Xiao Chen dapat terlihat jelas dari luar. Telapak tangan giok yang seperti kristal itu seberat gunung Tai. Dengan setiap pukulan, cahaya ilahi keemasan pada lonceng itu pun menyebar. Lonceng dewa emas itu menjadi semakin transparan, seolah-olah telah berubah menjadi lonceng kristal. Boom! Langkah ke-6 dari 7 langkah melawan naga telah diambil, dan momentum Xiao Chen mencapai puncaknya. Tangan Tuhan menghantam dengan seluruh kekuatannya, dan seluruh dunia bergetar. Telapak tangan, dang! Wupi menghantam badan lonceng, dan retakan kecil muncul di dinding lonceng. Lonceng suci itu hampir pecah. Setelah melangkah 7 langkah ke arah naga itu, momentum Xiao Chen mencapai puncaknya dan dia menamparkan lagi. Dengan suara keras, bang! Saat telapak tangan Xiao Chen menyentuh lonceng dewa, langit dan bumi bergejolak dan lonceng dewa hancur total. Cahaya ilahi keemasan yang tak berujung menyapu ke segala arah, dan seluruh langit berwarna keemasan yang menyilaukan dengan kabut kuning berkabut yang bergulir. Ye Tian memuntahkan seteguk darah, wajahnya menjadi sangat pucat, dan dia mundur lebih dari 10 langkah di udara, matanya penuh ketidakpercayaan. Rusak, bagaimana mungkin? Dia sangat kecewa, mitos tentang kekekalannya hancur. Seorang praktisi nirvana yang hebat seperti Ye Tian pasti jauh lebih menakutkan daripada seorang abadi biasa. Xiao Chen secepat meteor. Dia melangkah 100 kaki di udara dan tiba dalam sekejap. Tang! Tuhan menebas ke bawah secara diagonal. Ye Tian dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan, dan senjata-senjata ajaib berterbangan di langit, tetapi sebagian besar dari mereka segera dihancurkan oleh tangan Sang Chang. Dia meraung ke langit, meregangkan tubuhnya, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, dan bertarung melawan Xiao Chen. Para pembudidaya seperti dia yang tidak berspesialisasi dalam memurnikan peralatan juga memahami keterampilan tempur dan memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan prajurit murni. Aku akan menghancurkan lonceng sucimu dengan telapak tanganku dan menendang tubuhmu yang berdarah dan berdaging dengan kakiku. 7 langkah melawan naga sangat kuat. Ketika Xiao Chen melangkah maju, semua arah bergerak, mengguncang seluruh langit.
Ye Tian terus-menerus menghindar, tetapi bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan bagi prajurit yang paling terampil dalam keterampilan bertarung. Nilong melangkah keempat, Xiao Chen menginjak bahunya, dan dengan suara, krek, seluruh lengannya hancur total. Setelah melangkah kelima, langit seolah runtuh dan bumi terbelah, dan semua arah bergejolak. Dia menginjak dada Ye Tian dengan tepat. Suara tulang dada yang patah terdengar jelas di seluruh tempat kejadian. Ye Tian menjerit, dan jantungnya yang patah keluar dari mulutnya. Kemudian tubuhnya hancur berkeping-keping dan jatuh dari langit. Ye Tian, salah satu dari 10 orang terkuat di dunia kultivasi, dibantai oleh Xiao Chen di depan semua orang. Darahnya mewarnai pecahan lonceng emas di tanah menjadi merah, membuat semua kultivator ketakutan. Kematian Ye Tian, Raja Huasan yang lebih kuat dari para abadi, mengejutkan Hai Yun Sui, Fang Tianqi dan yang lainnya, dan mereka akhirnya menyadari betapa kuat dan mengerikannya lawan mereka. Fang Tianqi, mengenakan baju zirah peri 5 warna, siap untuk bertempur, tetapi orang-orang dari keluarga Hu bergerak di depannya. Sosok mereka terus-menerus berkelebat, dan bayangan sihir keluarga Hu bergerak cepat, mengelilingi Xiao Chen. Di mana kesadaran jiwa yang baru lahir. Xiao Chen melihat sekelilingnya, dia merasa sedikit curiga, dia bahkan tidak menemukan jiwa baru lahir Ye Tian, sepertinya jiwanya juga tidak ikut terkoyak bersama tubuhnya. Boom! Hembusan angin bertiup kencang seperti bima sakti, tekanan agungnya tak terbayangkan, semua bayangan jahat keluarga Hu terhempas, dan Tiangang menyapu ke arah Xiao Chen. Tetapi pada saat ini, platform lumpur kuning terus berguncang, dan energi hitam dan kuning menyerbu ke langit, menemuinya dan mengguncang langit. Seorang semi leluhur mengambil tindakan. Xiao Chen mengerti apa yang terjadi pada saat pertama. Seekor harimau putih menerjang kehampaan, mengaduk-aduk energi iblis yang tak ada habisnya di langit. Itu adalah Kaisar Suci Harimau Putih yang mengambil tindakan. Pada saat yang sama, kekuatan dahsyat lain menyapu ke bawah, dan sosok Tri-Infans Lady pun muncul. Xuan dan Huangqi bergulung dan menyapu ke arah dua semi leluhur. Seolah-olah lautan luas tercurah ke langit, atau seperti bintang jatuh ke bumi, langit terbalik dan 10 penjuru berada dalam kekacauan. Huang Nitai tampaknya secara khusus menargetkan Banzu dan bereaksi setelah mereka mengambil tindakan. Ketika semuanya tenang, Kaisar Suci Harimau Putih dan Nyonya 3 bayi meninggal menggantikan mereka dan muncul kembali di langit. Platform lumpur kuning itu mengambang dengan tenang, Xiao Chen berdiri di atasnya, sebuah lampu kuno selalu menyala di samping bahu kirinya. Aku tahu kalian akan seperti ini. Xiao Chen menatap kedua pria kuat di langit tanpa kegembiraan atau kekhawatiran. Jika Huang Nitai tidak dibawa keluar, meskipun tempat ini sangat dekat dengan desa kuno, dia mungkin tidak akan terlindungi dan pasti akan mati. Tanpa berkata sepatah kata pun, Kaisar Suci Harimau Putih melambaikan tangannya pelan, kekosongan pun hancur, dan jiwa baru lahir terbang. Keluar dari ruang dimensi. Leluhur, aku kalah. Suara Ye Tian terdengar getir, dia benar-benar putus asa. Jangan menilai seorang pahlawan berdasarkan kemenangan atau kekalahan sementara. Dia akan mati di tanganmu di masa depan. Sanying Taijun menunjuk, dan tubuh yang terkoyak di tanah terbang ke langit dan berkumpul kembali. Jiwa baru lahir Ye Tian terbang dan pulih dalam waktu singkat. Lonceng Dewa Emas di tanah bergetar sedikit, dan itu benar-benar memadat dengan sendirinya, dan kemudian menata ulang dirinya sendiri. Suara merdu lonceng bergema di antara langit dan bumi. Lonceng Dewa Emas itu utuh seperti sebelumnya, dan membubung ke langit. Lonceng ini tidak dapat dihancurkan, dan meskipun rusak, lonceng ini masih dapat bertahan hidup.
Lonceng ini dapat menghancurkan semua yang ada di jalannya dan tidak ada yang dapat menghentikannya. Ye Tian lahir dengan lonceng di tangannya, dan dia akan sangat memajukan sekolah kultivasi kita. Kamu tidak dapat menghancurkannya, dan lawan-lawannya di masa depan tidak akan menjadi orang-orang setingkat ini. Wanita tiga bayi melirik Xiao Chen dengan dingin. Haha. Xiao Chen tertawa terbahak-bahak dan berkata, apakah kau memberiku tekanan psikologis? Kau tidak bisa melakukan apapun padaku, apalagi dia. Ye Tian memiliki potensi yang tidak terbatas. Lonceng dewa itu abadi, dan dia juga abadi. Setiap kali dia mengalami malapetaka kematian, dia akan bergegas ke titik awal yang baru. Sanying Taijun berbalik, mengangguk ke Ye Tian, dan berkata, kau akan membunuhnya sendiri di masa depan. Petik 2. Aku akan. Ye Tian mengangguk dengan berat. Rambut Xiao Chen berkibar-kibar saat dia berdiri dengan bangga di langit dan berkata, dia sudah dikalahkan. Di mataku, dia hanyalah rumput busuk. Jika aku bisa mengalahkannya sekali, aku bisa mengalahkannya 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Bisakah dia terlahir kembali? Di masa depan aku akan membunuhnya lagi dan lagi sampai dia mati. Petik 2. Jangan berspekulasi. Kamu tidak memiliki kesempatan itu karena kamu akan mati dalam waktu dekat. Kata-kata tenang namun dingin dari Sanying Taijun menyebar ke seluruh dunia. Xiao Chen tampak tenang dan acuh tak acuh, dan berkata, suatu hari, ketika tidak ada lagi leluhur setengah di bumi ini, saya pikir garis keturunanmu akan musnah.